Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Baik, terima kasih Prof. Hadis ya atas penyampaiannya. Ini sih Prof, kalau misalkan saya sedang mengalami kebingungan sih Prof, kalau misalkan bikin ide penelitian itu lebih ke motivasinya ya Prof ya. Jadi kayak karena memang mungkin kalau dari saya itu apa ya Prof ya, konsepnya Prof. Jadi kalau saya itu kan saya baca dulu papernya, terus habis itu apa ya yang kurang dari sini, terus baru saya tambahkan. Tetapi ketika setelah itu saya tambahkan, ketika saya tulis, pas waktu menulis motivasi itu saya bingung, motivasinya apa ya? Apakah cuma karena memang ini tuh ada gapnya dengan teman-teman sebelumnya, atau kayak manfaatnya kan tinggal kita ini. Tapi saya merasa bahwasanya hal yang saya tulis ini kurang berdampak. Nah, mungkin dari Prof. Fredrik ada saran Prof. Terima kasih. Munculkan yang paper Rivaldi tadi masih ada. Nah, saya coba cerita ini ya, mudah-mudahan dari cerita ini menjawab pertanyaannya Eko ya. Jadi yang terpublish ini adalah tesisnya dia, karena dia fokus pada pertanian dan juga wakaf. Dia sangat kepingin bagaimana supaya petani itu bisa lebih sejahtera lagi. Sudah banyak artikel-artikel yang mengatakan bahwa petani itu sifatnya buruh dan sebagainya, itu kemudian menjadi sejahteranya kurang. Dia kemudian memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lebih efisien, ya, dan memastikan bahwa ada produk olahannya sehingga ada value added lebih. Jadi kalau misalnya jagung gitu nggak cuma sekedar dijual dengan raw gitu, mentah gitu, enggak, tapi jagung kemudian dibuat apa yang diterima, kemudian diolah, olahan, kemudian dijual, sehingga ada value added-nya yang nanti juga akan kembali kepada semua yang ada di sini. Nah, itu adalah motivasinya untuk mensejahterakan petani. Nah, dalam rangka itu dia harus cari dulu existing model yang sudah ada sejauh mana dalam publikasinya. Dia lihat beberapa model, ya, terus kemudian nanti pada akhirnya dia mengusulkan satu model. Satu model ini model yang menutupi kekurangan model-model yang lama. Ya, dia evaluasi dulu model yang lama. Jadi dia harus mencari riset dulu tentang model mensejahterakan petani. Ya, modelnya seperti ini, tanpa wakaf, nggak ada ininya, apa harus dievaluasi. Ini petani masih kurang sejahteranya karena nggak ada ini. Dia cari paper kedua tentang bagaimana mensejahterakan petani. Ada model yang berbeda, ada tambahan. Tapi dievaluasi juga tambahan ini juga masih kurang. Ini akan menyebabkan masih nanti ada tidak efisien dan sebagainya. Pokoknya harus dievaluasi. Baru kemudian ketika dia sudah menemukan laggingnya, kekurangan pada model-model sebelumnya, dia identifikasi itu, terus dia membuat model sendiri yang memastikan bahwa kekurangan-kekurangan itu dia tutupi. Dia buat model sendiri. Ketika modelnya sudah jadi, apakah bisa langsung jadi selesai artikel itu? Ya kalau bisa sih bisa saja, tapi itu nanti orang akan mempertanyakan apakah model Anda itu doable itu bisa dikerjakan apa enggak? Nah, perlu ada step lagi, apa itu FGD. Jadi model Anda itu Anda presentasikan di FGD, di mana Anda mengundang orang-orang yang relevan. Mungkin petaninya Anda undang, mungkin tengkulaknya Anda undang, mungkin BNT-nya Anda undang, dinas pertanian Anda undang, semua undang. Sekiranya yang bisa memberikan masukan yang tepat untuk model Anda. Nah, itu saya lakukan. Jadi waktu dia menyelesaikan tesisnya itu, FGD-nya itu, betul saya kenal dengan beberapa orang, saya mengadakan FGD hanya untuk dia. Terus kemudian dapat masukan banyak, sama praktisi juga. Waktu itu konteksnya, jadi ada 2 riset. Jadi saya dengan dia itu, ini sudah publish, ada satu lagi yang juga sedang
di review sama Kapten Hasan, mudah-mudahan diterima. Ada yang agriculture, satunya peternakan. Ya. Nah, yang terakhir, nah ini adalah model yang sudah divalidasi, tapi sudah melalui FGD. Jadi orang FGD itu memberikan masukan. Ini, oh yang ini Pak, ini kayaknya agak susah, kecuali kalau Bapak tambahkan isu ini dan sebagainya, oke, kita tambahkan. Jadi ini adalah propose model ini, ada 1, 2, 3 dan seterusnya, ini sudah melalui sekian tahapan modelnya. Awalnya adalah mengevaluasi model yang sudah ada, menjelek-jelekan itu sudah pasti. Kalau dia ingin propose model baru, dia harus bisa menyalahkan model yang lama. Jadi begitu, kalau Anda mau bikin gaduh-gaduh yang bagus, salahkan yang lama. Seberapa baiknya gaduh-gaduh yang lama itu harus disalahkan supaya orang mau dengan ini. Jadi kalau Anda misalnya, Pak, saya mau bikin studi literatur review wakaf, boleh Pak? Boleh. Anda harus jangankan punya saya yang Helion. Saya ngerjakan 3 tahun dengan sangat detail filternya, ya, dengan sangat tujuannya juga jelas untuk government, untuk further study dan sebagainya. Itu kalau Anda mau bikin baru, silahkan. Saya akan menerima challenge Anda. Kalau Anda mau diterima, gitu ya, maka Anda harus salahkan punya saya. Loh, memang seperti itu. Dan saya merasa senang kalau kemudian Anda bisa tahu, ya Pak Redaktit, ini ada 10 kekurangannya. Nomor 1 nggak ada ininya, nomor 2 nggak ada ininya. Itu yang saya butuhkan. Ayo kasih saya itu. Gitu. Bukan susah Pak. Ya di mana-mana kalau menghasilkan sesuatu yang bagus itu harus itu yang dilalui. Bacanya harus jauh lebih banyak dari yang saya baca. Itu. Mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Jadi jelaskan untuk siapa ini. Caranya untuk mencari tahu ini untuk siapa? Salah satunya dari master plan tadi. Cara yang lain bagaimana? Cara yang lain itu adalah lihat rekomendasi dari jurnal-jurnal Scopus. Biasanya di akhir itu kan ada rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, itu satu bisa. Cara yang lain pilihan motivasi itu adalah lihat laporan dari regulator. OJK ngomong apa tentang perbankan syariah di laporan akhir 2023? Ngomong apa? Apa yang masih jadi masalah? Nah itu Anda kerjakan. Supaya ketika Anda kerjakan, ditanyain apa sih gunanya Anda meneliti ini? Saya kerjakan ini Pak, karena saya membaca laporan akhir tahun OJK yang di perbankan syariah. Di situ tertulis bahwa masalah yang masih ada sekarang adalah ini. Paper saya ini saya teliti, saya lakukan untuk mencoba memberikan jawaban atas itu. Itu dan nggak ada yang bantah itu udah benar ya. Kuncinya adalah sourcesnya itu kredibel. Master plan ini kredibel karena ini dibuat pemerintah. Laporan akhir tahun OJK kredibel, OJK itu regulator. BI regulator, Basnas, BWI itu regulator semua. Ambillah yang itu. Jangan blok spotnya mahasiswa. Masih ada ini. Saya buat penelitian ini karena ini Pak, ada mahasiswa S1 baru semester 1 bikin blog dan sebagainya, saya gunakan itu masalah saya. Gimana? Itu ya, coba menjawab. Ya, silakan Pak Lapian. Ya. Baik, mohon izin Prof, saya ya, ini mungkin tidak terlalu terkait dengan materinya ini, tapi yang ingin saya tanyakan adalah jika kasusnya adalah saya sudah submit di jurnal dan mendapatkan reviewnya ada 4 orang, 1 orang reject dan 3 orang minor revisi. Mana yang harus saya perhatikan? Apakah semua harus saya revisi keempat-empatnya termasuk yang reject recommendation ataukah hanya yang minor revisi saja? Ya, ada beberapa opsi ya. Anda katakan ada 4, terus 1 reject, 3-nya minor ya. Nah, keputusan akhirnya di siapa? Keputusan akhir itu biasanya di editor in chief. Editor in chief ini, jadi kalau paper Anda dikirimkan ke jurnal, pertama itu akan dilihat oleh desk evaluator, itu editor in chief biasanya. Dia akan melihat secara gampangan, secara garis besar itu.
Garis besar itu begini, ini saya kasih contoh pengalaman saya ya. Editor in chief atas suatu jurnal, dialah orang yang paling tahu jurnal itu arahnya, fokusnya kemana. Itu editor in chief. Ya, misalnya Journal of Islamic Marketing, editor in chiefnya kalau nggak salah Muhammad Bator, yang dulu pernah datang ke sini. Ya, dialah yang tahu Journal of Islamic Marketing itu sebetulnya dibuat untuk apa. Yaitu salah satunya adalah mengakomodasi paper-paper berkualitas perihal masalah Islamic marketing. Nah gitu. Itu aim and scope namanya. Aim and scope dari JMF itu semacam itu. Kalau Anda kemudian mengirimkan paper yang sangat-sangat bagus tentang makroekonomi, ya, keuangan internasional, Anda kirimkan ke jurnal Islamic Marketing, cocok nggak? Nggak cocok. Pasti akan di-reject. Bukan karena paper Anda jelek, bukan. Karena paper Anda fokusnya beda sama fokus jurnal itu. Bukan paper Anda jelek. Itu pernah terjadi di saya. Saya ada jurnal yang mau saya tuju, Bursa Istanbul, itu Q2. Bagus sekali. Cuma waktu itu saya nggak melihat itu fokusnya kemana. Jadi malam-malam saya kirim penelitian saya kualitatif. Saya kirim. Saya yakin paper saya diterima. Jam 11 malam setelah saya submit, saya istirahat. Subuh-subuh saya lihat WA, nah, sudah ada keputusannya. Padahal tugasnya cuma 5 jam. Langsung tulisannya, unfortunately, we regret to inform you. Wah, kenapa saya? We could not accept your paper. No, tidak pernah salah. Kalau paper saya bagus. Your paper does not match with our aim and scope. Nah, kemudian saya langsung buka laptop, saya buka websitenya, saya lihat website Bursa Istanbul, aim and scope-nya saya lihat, ternyata di situ jelas mengatakan bahwa ini hanya menerima kuantitatif approach. Padahal yang saya kirim kualitatif langsung. Nah gitu, jadi ada baiknya juga jurnal yang Anda tuju, atau Anda lihat scope yang cocok apa tidak. Nah atas pertanyaan Natia tadi, kalau ada 4 orang, 1 reject dan 3 minor, kita masih ada harapan untuk bisa diterima. Karena editor juga pasti akan memikirkan, reviewer itu adalah pilihannya editor in chief. 4 orang ini dipilih editor in chief. Ya, dia pasti akan tahu bahwa judul Anda 4 orang ini yang cocok. Ya, kenapa kok 1 reject? Ini bisa banyak alasan. Bisa memang paper yang bagus menurut dia, atau bisa juga dia memang nggak expert, mungkin ya nggak expert banget terhadap isu Anda. Yang 3 expert. Nah, sehingga saran saya, Anda tetap kerjakan semuanya. Ya, nanti email secara pribadi kepada editor in chief. Kemudian Anda katakan bahwa ini sudah saya respon ke 4-4-nya dengan kondisi bahwa 1 mereject paper saya, 3 meminorkan revisi saya. Semuanya sudah saya kerjakan, rejoinder saya kirimkan. Mudah-mudahan Bapak bisa mengconsider saya untuk masih tetap bisa di-accept dalam jurnal yang prestisius ini. Wah, Anda kumpulkan mereka, Anda senang-senangkan dengan mereka, gitu ya kira-kira. Terima kasih Pak Budi jawaban dari teman-teman yang itu membahas tadi. Mungkin kita banyak pertanyaan singkat Pak. Yang pertama itu terkait tadi kan kami sudah diajak semangat gitu ya untuk melakukan penelitian yang berdampak dan langsung state itu pokoknya untuk siapa gitu informasinya. Nah ini kita berdasarkan pengetahuan saya sendiri sebenarnya Departemen Ekonomi Syariah itu sudah memfasilitasi seperti apa untuk mengimplementasikan hasil riset atau kajian dari teman-teman agar sampai kepada para pemegang kepentingan tersebut. Tadi kan kalau ada banyak penelitian terkait secara personal dan memfasilitasi ya untuk Pak Iqbal tadi bermain dengan stakeholders seperti FGD dan sebagainya.
Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi terkait restoran tadi ya, dalam kita membuat restoran, itu kan kita nge-checkin semua restoran di sini kan. Nah, saya sendiri mendapati kalau yang kadang itu kita luput gitu dalam kayak sesuatu itu ada yang bilang ketiga atau ada yang dia tidak terlalu gede, jadi nggak tahu kalau ternyata ada kode-kodean di daerah tersebut. Nah, sama seperti itu kita tuh paling generator mungkin basic kita di Scopus. Jika kita ngomong di Scopus sudah terkait ada gitu, tapi mungkin di tempat lain ada di jurnal yang belum terindeks atau bahkan masih disimpan gitu. Nah, apakah saat kita sudah merasa pede dengan kita mengetahui nggak ada di Scopus itu menjadi novelty research kita, apakah sekalipun ada di simpan itu tidak menjadi pertimbangan kalau memang tujuan kita itu di Scopus? Mungkin seperti itu. Oke, tadi yang pertama yang pertama terkait fasilitas. Oh, fasilitas ya. Nah, biasanya kalau fasilitas itu terpulang kepada karena gini, kebutuhan mahasiswa untuk narasumber yang terkait sama penelitiannya itu biasanya kan pembimbing itu sudah ditunjuk oleh Kaprodi untuk disesuaikan. Jadi misalnya mahasiswanya meneliti tentang ini, maka pembimbingnya yang cocok adalah ini, gitu ya. Sehingga kalau kemudian mahasiswanya itu butuh narasumber kaitannya dengan tesisnya, maka sebetulnya sudah terakomodasi dari networknya pembimbing. Ya, kalau departemen memang networknya banyak, tapi kan nggak mungkin Anda kemudian tanya departemen, itu cukup tanya pembimbing saja dan itu sudah ada networknya. Ya, dan memang kita tidak secara sistematik membuka, nah kalau Anda tanya departemen nanti ya, tapi setahu saya departemen tidak memformalkan ya untuk program-program membantu Anda networkingnya itu, tetapi bisa secara informal ya. Terus kemudian yang kedua itu, nah ini ya, ini kaitannya dengan literatur review yang Anda gunakan untuk studi Anda. Kalau yang di Scopus sudah ada, Pak, lalu bagaimana? Adanya di non-Scopus, gitu ya. Nah, saya mau cerita yang lain dulu, nanti saya akan kembali ke sana. Kalau yang Anda mau tuju itu adalah Scopus, ya, maka reviewer atau editor in chief itu akan melihat daftar pustaka Anda seberapa banyaknya Anda mensitasi yang Scopus. Itu mereka bisa tahu. Jadi kalau Anda mau mengirimkan ke Scopus, jangan kemudian jurnal yang Anda kutip, yang Scopus itu jumlahnya kecil, persentasenya kecil, jangan begitu. Yang persentasenya kecil adalah yang non Scopus. Jadi kalau misalnya Anda ada 100 artikel, itu yang non Scopus 5 aja, 10 kebanyakan, gitu. Nanti mereka bisa cek loh, cross reference itu mereka akan langsung bisa lihat. Anda harus ingat ya, loh kenapa tahu Scopus? Seolah kita mendewakan Scopus, bukan. Tapi Anda harus tahu bahwa proses sehingga masuk ke Scopus itu melalui filterisasi yang sangat ketat. Ya, filterisasi yang sangat ketat. Mulai dari ide, mulai dari sistematika, mulai dari raw material yang Anda baca dan sebagainya itu sudah terlampaui. Sehingga kalau kemudian yang sudah accepted di Scopus itu berarti yang sudah memang secara akademis teruji. Ya. Nah, apakah Sinta juga seperti itu? Ya, sekarang mungkin sudah mulai ya. Itu kita patut apresiasi, tapi secara umum apalagi yang Sintanya Sinta 4 dan sebagainya itu masih perlu banyak improvement ya. Sehingga kalau kemudian nggak ada Pak di Scopus Pak, adanya di non Scopus, itu Anda bisa jadi research gap. Tapi Anda bilang bahwa Anda disclaimer dulu, biasanya ada kata-kata to the best of the author knowledge. Sepanjang yang saya tahu, paper isu ini itu tidak banyak dibahas. Jangan katakan tidak ada, tidak banyak dibahas dalam kurun waktu 5-10 tahun. Ya, kalaupun ada itu hanya 1-2, yaitu di sini-sini. Masih terbuka lebar
untuk perlu di riset. Nah, Anda bisa mengatakan seperti itu. Walaupun sudah pernah, tapi Anda juga harus bandingkan bahwa jangan sampai yang Anda teliti itu sama persis dengan yang non-Scopus tadi. Anda jelaskan boleh, yang non-Scopus itu Anda jelaskan. Tapi Anda salahkan juga, harus Anda salahkan. Itu ya, Mira ya. Silakan yang lain.